dan Bapak Ibu guru MI, pembelajar digital Indonesia. Kalau saya kemarin dapat feeling ya, dapat ini untuk membuat guru MI pembelajar gitu. Artinya pada kesempatan kali ini saya memberikan pengimbasan, sebenarnya pengimbasan Kanva Madrasah ini tujuannya adalah menindaklanjuti dari TOT Jaringan Sekolah Digital Indonesia yang sudah saya share di grup kepala madrasah, juga di media sosial gitu ya, pada tanggal 5 April. Kemudian kemarin yang mengikuti ada beberapa, yaitu diantaranya adalah sekolah guru-guru, tetapi juga ada pengawas, ada tenaga kependidikan juga. Tetapi binaan saya ini 1, 2, dan 3 gitu kan. Kalau menurut saya informasi apapun, kegiatan apapun, kalau itu berkenaan dengan kompetensi kita, tidak ada salahnya kita mengikuti. Nah, selanjutnya diadakan pengimbasan Kanva Madrasah. Karena Kanva ini sebetulnya sebelumnya diadakan oleh mereka-mereka yang berada di tetangga sebelah kita, dan begitu maraknya membuat animasi pembelajaran yang sangat luar biasa. Nah, ketika kerjasama dengan Kementerian Agama lalu ditindaklanjuti oleh Direktur KSKK, kemudian kita diadakan pelatihan, alangkah senang atau terhormat sekali madrasah ini diberikan kesempatan untuk mengikuti TOT ya. Kalau Canva aja kita pelajari di mana saja bisa, bahkan di YouTube sudah banyak, Bapak Ibu bisa langsung buka tutorial, langsung bikin gitu kan. Canva ini lagi booming dari sebenarnya sudah dari tahun 2015, tetapi itu hanya berupa sederhana saja, pembuatan flyer, pembuatan video, dan saya pun kurang tertarik dengan Canva. Saya sering menggunakan video pembelajaran itu atau video-video kreasi yang lain, menggunakan Viva Video, kemudian berlanjut kepada PixArt, kemudian pembuatan yang lain itu tidak mengarah kepada Canva. Nah, untuk saat ini saya yakin master yang sering saya gunakan sebelum Canva. Memang Canva ini lagi boomingnya di tahun 2000 karena pandemi, banyak Bapak Ibu guru yang menggunakan media pembelajaran sehingga mencari aplikasi yang memudahkan Bapak Ibu guru untuk share di media-media sosial atau di YouTube, ataupun menggunakan karena kita belajarnya secara online. Maka Canva ini sangat luar biasa perkembangannya, sehingga di tahun 2021 itu Bu Pipit Indrawati selaku manajer Canva itu memberikan animasi-animasi berikut Canva pendidikan. Kalau Canva Pro mungkin sudah harus berbayar, tetapi untuk Canva pendidikan ini adalah dengan animasi yang bagus, kreasi-kreasi yang bagus, sehingga memudahkan kita sebagai guru untuk membuat media pembelajaran. Nah, tujuan saya ini ikut pengimbasan, kemudian saya sertakan guru-guru binaan saya tidak ke KKMI karena saya takut yang sebelah itu kok pengawas Bu Roro yang memberikan gitu kan. Artinya saya baru hanya guru MI binaan saya saja dan kepala madrasah ya, kepala madrasah untuk membantu pengimbasan Kanva Madrasah ini, karena ini adalah tingkat nasional. Dan di Jakarta itu ada MA Al-Azhar Asharif yang kemarin saya share hasil pengimbasan itu. Kemudian ada MAN 4, ada MTS 18, tapi di luar sana, di luar daerah sana yang di kota-kota kecil beda dengan di DKI Jakarta itu sangat luar biasa, di Demak, di Jambi, di Bengkulu gitu. Karena gurunya yang ikut serta dan menyertakan pengimbasan ini kepada siswa. Tetapi untuk saya ini adalah gurunya yang saya jadikan studentnya, dan nantinya akan saya tekankan kepada kepala madrasah ketika supervisi akademik, guru harus berkreasi, guru harus menampilkan tampilan-tampilan media pembelajarannya secara digital.
karena kita madrasah ini akan menuju madrasah digital, ya. Yang kedua, guru harus cakap digital. Bagaimana memberikan digitalisasi kepada peserta didik yang notabene anak-anak kita itu adalah kalau dibilang adalah generasi Z dan Zero gitu kan, yang semuanya berdigitalisasi, tetapi guru-gurunya masih produk-produk lama gitu kan, yang tidak mau belajar. Makanya saya membuat guru MI pembelajar ini tujuannya itu tadi, mari kita walaupun 1-2 tahun kita mau pensiun, tetapi kita tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan itu, karena perkembangan ilmu pengetahuan itu kalau tidak kita ikuti, kita akan tertinggal seterusnya gitu ya. Jadi yang ketiga adalah tujuan saya ini mengumpulkan Bapak Ibu ini adalah imbas ke program dan perencanaan pembelajaran. Nantinya kita merdeka belajar, kita dimerdekakan oleh kurikulum, kita dimerdekakan oleh kebijakan pemerintah dengan kurikulum merdeka. Nanti Istiqlal bisa membuat kurikulumnya, boleh kurikulum 13 di generate menjadi kurikulum merdeka yang harus ditampilkan di madrasahnya itu apa saja gitu kan, yang paling membuat madrasah itu unggul apa saja boleh dikreasikan gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru harus cakap digital, madrasahnya harus digitalisasi, kemudian selanjutnya meningkatkan prestasi selain guru juga kepada siswa, juga kepada kepala madrasah. Jadi kita semua mulai dari sekarang kita akan mengembangkan SDM kita menjadi guru-guru yang digital, kemudian siswa kita nanti kita ajak untuk digital karena memang sudah zamannya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian program ke depan apa? Yaitu Bapak Ibu setelah pengimbasan ini nanti poin 1, 2, dan 3 itu sudah join ke kelas yang saya bikin di Canva. Kemudian yang keempat itu membuat desain. Desain ini tidak saya patok harus membuat presentasi atau membuat video, tidak. Tetapi silakan membuat flyer, silakan membuat workout untuk siswa-siswanya begitu. Kemudian nanti di-share ke saya. Kemudian nanti di-share di kelas. Dari desain itu tidak hanya join, Bapak Ibu guru tidak hanya join, tetapi hasil desainnya itu di-share ke guru biar masuk di JSDI, di Panitia Jaringan Sekolah Digital Indonesia, sehingga nanti terrecord atau terekam oleh panitia bahwasanya di Jakarta Pusat itu ada beberapa guru yang sudah mengikuti pengimbasan Canva Madrasah. Tentunya kalau ini program madrasah, siapa lagi yang akan mengembangkan kalau bukan dari kita gitu kan. Jadi kemarin tuh memang ada step. Yang pertama saya berikan informasi kepada kepala madrasah, langsung isi link gitu kan. Tetapi ternyata hanya ada 1-2 gitu ya Bu Mastia ya. Hanya ada 1-2 guru yang menanyakan ke saya dan bisa gitu kan. Tetapi setelah 1-2 hari berikutnya, saya tunggu masih belum. Kemudian saya berinisiasi membuat grup, dan di situ saya bikin poin-poinnya, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Kalau misalnya ini kan ibarat kata kalau misalnya pelatihan itu ada in on in gitu kan. Ada kalau kita pelatihan tatap muka itu ada yang namanya pre-test dan post-test ya kan. Jadi saya ingin melihat sejauh mana Bapak Ibu literasinya gitu. Nah, ketika di grup WA masih belum beberapa juga, saya hanya sebenarnya perwakilan waktu itu Bapak Ibu guru, perwakilan di antara masing-masing madrasah saya jadikan admin untuk menambah lagi teman-temannya dan saya tidak memaksa gitu kan. Nah, setelah 1-2 hari, 3 hari berikutnya, stepnya itu masih progresnya itu masih belum ada mencapai 20 guru yang join ke kelas saya gitu kan. Akhirnya ada informasi yang diberikan oleh panitia JSDI. Ternyata di situ sudah mau join ke kelas, tetapi desainnya
tidak di-share ke saya. Nah, nanti Bapak Ibu coba dilihat lagi desainnya, kemudian share ke guru, kemudian klik baru bisa dikirim, nanti bisa ter-record gitu ya Bapak Ibu. Ini akhirnya saya berinisiasi, terakhir saya Zoom gitu ya, saya membuat Zoom. Nah, Bu Masnya juga ditanya oleh gurunya, ini ada kepala sekolah lagi nggak ada ya? Oke, hanya Bu Mastia ini yang saya jadikan sampel kepala madrasahnya. Jadi ditanya oleh gurunya, ini kesusahan, kami harus apa gitu kan, Ibu. Ini ada pertanyaan, alangkah lebih baiknya kalau diberikan apa pembahasan gitu. Baik, nanti ada stepnya, ya kan. Yang paling gampang adalah memang harus tatap muka gitu. Tetapi dengan itu saya tahu literasi sampai sejauh mana literasi. Nah, ini dengan demikian informasi apapun meskipun Bapak Ibu sudah mahir, ibarat kata sudah mahir di Canva, harus diimbaskan kepada pembelajaran, harus diimbaskan kepada peserta didik agar nantinya membuahkan hasil yaitu prestasi siswa dan prestasi guru-guru MI di Jakarta Pusat. Nantinya kita akan mengikuti Madrasah Award untuk DKI, itu berikutnya untuk mungkin tingkat nasional itu tidak kelabakan. Nah, ini PR buat Bapak Ibu guru nanti menyampaikan kepada kepala madrasah yang tidak hadir bahwasanya media sosial untuk madrasah itu penting. Gunanya adalah untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan atau memberikan informasi prestasi yang sudah diperoleh dari madrasah tersebut gitu. Nah, di sini ada Bu Eka yang rajin membuat animasi-animasi dari Canva. Beliau udah profesional gitu kan di bidang Canva, makanya Madrasah Istiqlal saya lihat guru-gurunya mahir semua dengan Canva ini sudah hafal gitu ya. Tetapi ini imbasnya harus ke madrasah yang lain gitu karena kita swasta harus publikasinya ini harus nampak. Bagaimana publikasi itu nampak? Dan salah satunya adalah media sosial. Media sosial kalau dikemas tidak menarik, wah ini juga tidak akan orang juga melihatnya like atau subscribe-nya nanti kalau di YouTube ya peminatnya ini juga tidak akan banyak gitu kan. Apa sih kegiatan Istiqlal, apa sih kegiatan Hayatul Islam gitu kan. Nanti Bu Ai, Pak Anam menyampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah, media sosial harus dihidupkan, guru-gurunya harus membuat media pendidikan atau media pembelajaran dengan animasi yang Bapak Ibu sudah ikutin sekarang ini. Nanti saling bertukar pengalaman ya. Nah, kedepannya yaitu pembelajaran ke siswa itu tidak monoton, artinya menarik dan nanti Bapak Ibu bisa membuat akun Canva kemudian mengikut sertakan para siswa untuk membuat misalnya sekarang kan produk ya, penilaian produk itu ada, makanya siswa diberikan penilaian tidak harus tes tertulis ataupun lisan gitu ya. Produk itu penting dan produk yang menarik itu tentunya akan disupport oleh orang tua siswa karena sekarang banyak sekolah-sekolah internasional itu yang mengedepankan hasil karya karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru endingnya adalah produk yang dihasilkan dari kompetensi atau KD. Kalau kemarin KD ya, nantinya di kurikulum Merdeka itu adalah capaian pendidikannya. Jadi capaian pendidikan di Nurul Amal, capaian pendidikan di Karisma, di Istiqlal itu tentunya berbeda-beda. Masing-masing mempunyai karakter atau SDM dengan peserta didik, dengan gurunya masing-masing. Makanya saya tidak akan menyamakan, saya tidak akan memberikan patokan yang harus khusus gitu ya. Tetapi saya berikan kemerdekaan kepada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala madrasah untuk mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan kurikulum untuk kepala madrasah di madrasahnya masing-masing. Nah, nantinya saya mengharapkan ada lomba digital untuk siswa dan guru di madrasah Bapak Ibu. Kalau kita ingin menempuh prestasi yang lebih di tingkat atas, makanya dari bawah dulu, dari madrasahnya dulu.
ada nggak reward, ada nggak apa namanya capaian prestasi. Kalau tadi kan CP itu capaian pembelajaran, tetapi CP itu bisa juga kita artikan capaian prestasi yang diraih oleh siswa kita. Nah, ini saya lihat Istiqlal sudah mengadakan lomba-lomba per kelas, antar kelas itu penting Bapak Ibu. Jadi ini nanti ketika ada lomba di luar sana, kita udah siap. Kita udah punya anak-anak yang bertalenta, anak-anak yang kompetensinya bagus, untuk dimunculkan di madrasah kita sehingga membawa nama baik kita untuk prestasi madrasah 1 tahun ini aja. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi di KKMI ya, Bu Mastia. Di KKMI harus ditekankan lagi, disupport lagi untuk mengadakan lomba gitu per madrasah. Jadi dari 15 MI ini kira-kira siswa-siswanya yang berkompeten di mana? Tidak hanya siswa, gurunya juga. Nanti saya akan koordinasi dengan Pokjawas, guru akan dilombakan di tingkat kota gitu kan. Mungkin membuat media pembelajaran, mungkin membuat video pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang belum membuat media sosial madrasah itu saya tekankan yang paling sekarang diminati adalah Facebook, Instagram dan YouTube ya. Kalau Twitter agak kurang ya, agak jarang-jarang. Tetapi itu hukumnya wajib ya, karena kita swasta. Kalau negeri sudah ada jaringan tersendiri yang berada di Kanwil. Tetapi dari sini nanti kita bisa mention, kalau di IG itu di-mention, kalau di Facebook itu di-tag gitu ya, di-tag Kemenak Jakpus atau DKI_Kemenak gitu ya. Jadi kegiatan kita akan diketahui oleh beliau-beliau yang ada di pejabat-pejabat yang ada di atasan kita. Nah, rewardnya nanti akan terus saya pantau guru-guru yang ada di madrasah binaan saya ini, progres membuat media pembelajaran, kemudian progres siswa-siswanya sampai sejauh mana, apa terkait dengan prestasinya. Maka nanti saya akan koordinasi dengan kepala madrasah untuk siapa-siapa aja guru yang bisa untuk apa namanya prestasinya bagus dan guru yang layak untuk menjadi trainer ya, trainer di Jakarta Pusat mewakili guru-guru MI. Jadi tidak hanya Canva aja, Bapak Ibu, kalau seandainya Canva ini ada yang lebih bagus lagi, kita tidak menutup kemungkinan karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, tidak statis tetapi dinamis gitu ya. Nanti kita bisa lebih mengolah potensi kita. Karena di sini boomingnya adalah Canva dan madrasah diikut sertakan, ini adalah suatu hal apresiasi yang luar biasa untuk madrasah kita, dan kesertaan kita semua ini adalah pointer terbaik untuk Jakarta Pusat. Karena saya lihat hanya binaan saya aja yang masih terrecord di panitia JSBI gitu ya. Ada di situ banyak sekali, ada pengawas itu, ada Bu Nasma, gurunya itu, Bu Kelamatnya ada Bu Erni juga ikut, Pak Ahmad Nuryadi ikut, tetapi masih belum melaksanakan pengimbasan. Jadi nanti setelah tanggal 24, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala madrasah bisa mengajak teman-teman guru yang lain atau yang belum saya masukkan ke grup MI pembelajar, semuanya harus masuk ke situ gitu. Tetapi tidak memaksa. Tidak memaksa artinya memang Canva ini butuh ketelitian gitu ya. Kalau anak-anak muda, guru-guru muda gitu seperti Bu Eka, Bu Ai, Bu Medina gitu kan, Pak Billy gitu kan, Pak Anam, itu insya Allah telaten gitu ya. Insya Allah bisa untuk kita ajak lari gitu. Ini enggak lari sebenarnya, ini jalan tetapi mengikuti booming dengan Canva ini. Kita support Canva Madrasah, mudah-mudahan sampai tanggal 24 nanti selesai kita mendapatkan apresiasi dari panitia JSDI, terutama Bapak Ibu guru yang sudah membantu saya gitu kan, memberikan nama untuk Jakarta Pusat, madrasah di Jakarta Pusat. Saya kemarin minder dengan MTS 18 yang hampir 100 karena siswa yang diikut sertakan. Nah, guru saya berapa? Guru binaan saya itu 119 gitu kan, yang ikut dalam grup itu baru 48 gitu kan. Yang lainnya saya tidak punya nomornya, makanya saya jadikan Bapak Ibu guru yang admin itu untuk meng-add, tetapi juga
pada tidak berani gitu. Akhirnya saya minta nomor ibu ini berapa, nomor bapak ini berapa. Akhirnya saya yang add gitu kan. Jadi mohon kerjasamanya nanti teman-teman, terutama bapak ibu yang sudah mahir di Canva untuk memberikan apa ya, memberikan ilmunya atau belajar bersama bagaimana mendesain Canva ini tidak hanya flyer, tetapi di situ ada animasi-animasi yang lain, pembelajaran-pembelajaran digital yang lain, ada video, kemudian ada komik juga ada. Bapak Ibu yang sekarang ada usaha online juga bisa, misalnya membuat flyer-flyer itu menjadi lebih bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut dengan pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya yang bertanya, gitu kan? Baik, terima kasih, Bu Mastia. Mohon penjelasannya untuk Canva di Istiqlal MI Istiqlal itu seperti apa gitu. Jadi nanti bisa mengimbas ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Silakan Bu Mastia. Baik. Masya Allah, Bu Roro. Terima kasih banyak, Bu Roro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditembak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bu Roro, alhamdulillah seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di MI penggunaan Canva itu sudah terbiasa ya, Bu Eka. Mungkin kan seiring berjalannya waktu perubahan-perubahan itu akan ada ya, mengikuti waktu lah ya, mengikuti zaman kan seperti itu. Sebelum saya bergabung di MI, teman-teman itu sudah beberapa kali, kalau tidak salah mungkin Bu Eka boleh dibantu ya. Karena ketika saya di MI juga kan memang sedang online, tapi teman-teman di MI itu saya pernah dapat informasi karena pernah waktu itu saya pengen mendaftarkan di Humas sendiri, Humas khusus di MIJ. Alhamdulillah teman-teman sudah pernah ikut seperti itu. Itu jawaban dari teman-teman, dan dari kegiatan pembelajaran memang teman-teman sudah menggunakan seperti itu. Itu sih mungkin sementara dari saya ya, Bu Roro. Bu Eka mungkin yang lebih lebih berselancar saya bilang mah dengan Canva. Boleh menyampaikan mungkin Bu Eka. Itu Bu Roro. Terima kasih banyak. Ada Bu Rina juga masih di jalan. Hati-hati. Baik, terima kasih Bu Mastia. Bu Eka silakan mohon penjelasannya. Ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya Bu Roro, Bu Mastia. Hanya menyampaikan sedikit pengalaman saja ketika di MI Istiqlal. Jadi memang awalnya itu Nge-lag ya Bu sinyal? Apa di saya aja? Sinyal kali ya. Ya Bu. Sinyal sepertinya. Sinyal menghilang. Mungkin Bu Rina boleh mungkin menyampaikan terkait pengalamannya bagaimana kita belajar mendampingi anak-anak menggunakan Canva. Ya, Bu Eka sinyal kali ya, keluar itu nggak ada. Keluar Bu. Bu Hajarina, walaupun di jalan mungkin bisa kali. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu, suaranya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Ini saya masih di rest area, baru gabung juga, baru baca grup, maaf. Jadi baru bisa gabung, ini masih di Cikampek. Iya Ibu, terkait Canva untuk di MI Istiqlal sendiri ya, itu kami memang sudah dari awal pandemi memang sudah mulai membuat dari Canva, Canmaster, Gimit, Zoom, memang kami sudah berbuat itu, tapi khusus untuk Canva sendiri sebenarnya itu diberikan pelatihan ya. Jadi guru itu diberi kebebasan ingin menggunakan pakai kan banyak platform
yang banyak yang bisa digunakan untuk membuat slide foto ya. Sebenarnya sih kita lebih ke saat itu kebutuhan Canva itu memang kita lebih ke buat foto. Namun seiring perkembangannya itu ternyata Canva itu kan bisa buat video, bisa buat slide pembelajaran, begitu ya Bu Roro ya. Iya, benar. Mohon maaf nih, jadi saya mohon izin jadi agak blank juga. Ya, jadi untuk di MI seperti itu. Pada saat awalnya memang kebutuhan kami itu hanya untuk slide foto. Namun tapi guru kami itu diberikan kebebasan mau memilih produk yang mana gitu kan. Kalau saya sendiri memang untuk foto itu lebih ke Canva, tapi kalau ke video lebih ke Canmaster kalau saya pribadi ya. Tapi teman-teman tuh bebas. Lalu seiring perkembangan pandemi dan pembelajaran multimedia itu, jadi Canva itu banyak memberikan pelatihan gratis dan memang guru-guru kami itu banyak yang mengikuti. Misal satu guru itu diberikan pelatihan, lalu satu guru, ayo latihan ke yang mana, kemana gitu. Jadi kita belajar pelatihan tutor sebaya gitu Bu. Jadi ilmu ini begini gimana sih, ini gimana. Jadi kita memang tutor sebaya lah. Siapa yang bisa, ayo ajarin yang ini untuk khusus di keluarga MI. Seperti itu Bu Roro. Jadi alhamdulillah untuk MI Istiqlal sendiri memang sudah ada kelas khusus yang dibuat oleh Pak Ulin. Pak Ulin itu selaku guru IT kami yang memang banyak berkecimpung mewadahi kami belajar jarak jauh seperti Google Meet, Google Zoom, lalu membuat GCR. Memang itu Pak Ulin yang memfasilitasi itu semua. Seperti itu Bu Roro, punten informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Rina. Memang benar Canva itu memang pilihan ya kan. Saya sendiri juga membuat desain dengan Canva itu masih baru-baru ini gitu kan. Yang lama sih KineMaster, kemudian PixArt, kemudian Viva Video gitu. Untuk Canva-nya memang belum familiar. Tetapi bagus sekali kalau misalnya di MI Istiqlal itu sudah ada koordinator seperti Pak Ulin itu, artinya ada tutor sebaya. Nah, ini harapan saya ke depan untuk madrasah yang lain, nanti mohon ke Pak Billy, Pak Subhan, kemudian Bu Yanti, Pak Anam, Bu Ai, dan teman-teman yang lain untuk menginformasikan bahwasannya harus ada memang penggerak di madrasah tersebut tentang media pembelajaran dengan digital. Karena kebutuhan kita, madrasah kita semuanya ini dari atas sudah harus dengan digitalisasi gitu ya. Baik, Bu Eka sudah bisa bergabung, mungkin bisa menambahkan Bu Eka. Bu Eka ini adalah salah satu guru yang aktif sekali membuat media-media dengan Canva di media sosial gitu kan, pemberitaan yang luar biasa karena memang saya mengharapkan di madrasah itu tidak hanya yayasannya saja, tetapi Bapak Ibu kepala madrasah punya nama di madrasah masing-masing. Misalnya Madrasah Istiqlal Jakarta, MI Ittihadiyah itu ya, semuanya bisa membuat nama sendiri atau mengupgrade informasi keperkembangan madrasahnya di media sosial. Tentunya hal yang sangat menarik. Baik, Bu Eka silakan menambahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu Roro? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Saya sedikit banyak tadi sudah mendengar penjelasan dari Bu Rina dan alhamdulillah memang apa yang disampaikan Bu Rina benar. Namun mungkin saya akan tambahkan dari
awal mulanya begitu secara singkat. Jadi sebelum pandemi itu memang MI sudah memiliki media sosial sebagai bentuk marketing kami begitu. Pertama kita punya Facebook, dilanjutkan dengan YouTube memang sudah ada, kemudian tapi kita belum aktif di YouTube-nya. Lalu kemudian ke Instagram dan kita bermain di Twitter. Memang benar Bu, di Twitter memang tidak terlalu banyak peminat, tetapi kita buat aja gitu. Kemudian kita bermain lagi di Google Business. Jadi Google Business ini sudah ada sejak lama. Ternyata Google Business tersebut dibuat oleh wali murid kita sendiri. Wali murid kita sendiri lalu diambil alih oleh Pak Ulin. Pak Ulin itu tim IT kita, sehingga kita yang kelola dan jangkauannya lebih luas dari Facebook. Jadi apa yang kita upload fotonya itu bisa dilihat oleh jangkauan yang lebih luas. Itu sangat membantu sekali. Nah, terkait dengan Canva sendiri, memang pada saat pandemi itu menjadi puncak kreativitas di media sosial. Jadi saya di sini sebagai tim media bersama dengan Bu Alifta di MI itu sendiri, kenapa saya jadi rajin sering upload, karena memang tugas job desk-nya adalah sebagai tim media gitu Bu. Jadi saya yang bagian untuk memposting bahan materi ajar apapun itu. Nah, kemudian tidak hanya saya saja yang membuat Canva, tetapi dijadwalkan guru semua MI membuat. Oleh karena itu dengan cara seperti itu, alhamdulillah guru-guru MI jadi mau nggak mau ke bawah untuk membuat Canva sendiri. Dan hasilnya pun saya sangat senang karena beragam gitu. Jadi tidak hanya hasil karya saya saja yang saya buat, tapi juga teman-teman dengan beragam. Jadi berwarna gitulah Bu pokoknya. Nah, alhamdulillah sudah berjalan sampai 2 tahun kita pandemi, dan insya Allah kita akan teruskan kembali dengan memposting media-media yang Bapak Ibu guru buat. Kurang lebih seperti itu Bu Roro. Mungkin ini sebagai pengalaman kami saja gitu, berbagi pengalaman di MI Istiqlal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Ibu Kepala Madrasah Bu Mastia, ini sudah hebat banget gitu. Artinya memang sudah ada tim dan job desk untuk di media sosial itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Memang harus seperti itu gitu. Ini nanti diimbaskan kepada teman-teman madrasah yang lain. Saya ke depan ingin hal ini terus berkembang gitu kan, bagi madrasah yang belum ada media sosial, bagi yang kesulitan untuk menampilkan kreasi-kreasinya, tentunya tidak dengan Bapak Ibu sendiri, tetapi seperti yang Bu Eka tadi bilang, yaitu tim. Semua guru harus bisa belajar, karena kalau kita berhenti belajar, berarti kita bukan pengajar gitu kan. Sementara tugas kita yang utama, kredibilitas kita adalah pendidik dan pengajar di madrasah gitu. Jadi mohon dengan sangat jangan berhenti belajar meskipun usia kita sudah ibarat kata kalau Bu Mastia bilang itu sudah nggak pede dengan usia beliau, padahal selisih setahun. Saya aja masih merasa 17 tahun, Bu Mastia udah merasa mau pensiun gitu. Jadi terlalu low profile. Ibu masih semangat, energik, masih 11-12 sama Bu Eka, Bu Mas. Jadi Bu Helmi juga 11-12 ini kayaknya masih muda gitu kan. Jangan pernah berhenti belajar, mari kita kompak demi kemajuan kita bersama. Di madrasah Bapak Ibu dikompakkan lagi guru-gurunya untuk digitalisasi ini. Kemudian penggunaan digital itu saya tidak memaksa dengan Canva, baiknya yang bisa Bapak Ibu pakai gitu kan. Tetapi untuk saat ini sampai tanggal 24 itu saya sangat mengharapkan keikutsertaan Bapak Ibu guru MI di binaan saya, semuanya harus berpartisipasi dengan pengimbasan ini. Karena nanti akan membawa nama madrasah gitu kan. Saya mungkin tidak bisa kepada siswa karena audiensi saya adalah guru dan kepala madrasah, makanya saya minta kepala madrasah semuanya harus isi ini gitu kan. Kepala madrasah harus tanggung jawab ini, bagaimana ini guru-gurunya tidak ada yang respon dengan pengimbasan, padahal Pak Direktur bilang nanti kalau misalnya Jakarta Pusat ada yang mewakili gitu kan, kita pede gitu kan. Jakarta Pusat ada Pak gitu, guru-gurunya aktif gitu. Kalau saya bilang
saya bisa pede untuk misalnya hasil itu dari panitia JSD itu dilaksanakan. Katanya digitalisasi, madrasah diadakan kerjasama, tidak ada kontribusinya gitu kan. Di Jakarta Selatan banyak Bapak Ibu, di Jakarta Timur itu sekitar 3 madrasah gitu. Di Jakarta Pusat ini harus kita semua ikut sertakan, meskipun ini capaian saya adalah 119 guru gitu. Ya dengan kepala madrasahnya yang 8 gitu, maksud saya begitu. Nanti mohon disupport, mohon saling kerjasamanya, kita semua menyatu untuk kemajuan madrasah di Jakarta Pusat. Baik, saya ingin perwakilan dari madrasah yang lain. Oh, ini ada Bu Helmi. Bu Helmi sudah join dari Ittihadiyah. Ini lagi latihan ya Bu Helmi. Mohon maaf. Iya Ibu, mohon maaf Ibu, izin maaf. Jadi nggak fokus, tapi saya masuk aja. Insya Allah lagi ingin berpartisipasi. Kemarin tuh saya sudah masuk Ibu, ternyata SK saya ditolak. Maksudnya karena saya nguploadnya bukan SK ngajar. Kemarin SK apa itu yang saya pendidik. upload? Surat keterangan, kan Ibu sudah serti, makanya yang sudah serti hukumnya wajib, apalagi yang PNS. Harus wajib karena ini digitalisasi gitu kan. Kepala sekolahnya wajib sebagai tanggung jawab dari madrasah masing-masing gitu kan. Nanti dicoba lagi Bu Helmi karena Bu Nai sudah berhasil, kemudian nanti bisa saling mengkayakan gitu ya. Sampai Bu, hari ini akan saya ngupload tinggal SK-nya aja Bu, yang lainnya kan udah. Itu sebenarnya untuk Canva Edu ya kan. Iya, nanti kita saling tutor sebaya, Bapak Ibu yang di madrasah lain saling ini langsung tanya ke Bu Eka atau ke Bu Hajarina gitu, tidak masalah, tidak harus ke saya, Bu Mastia gitu, tidak harus ke saya ya. Bapak Ibu ke Bu Ai yang itu nggak apa-apa, ke Pak Billy yang sudah, Bu Kartika yang sudah, Pak Ano juga sudah, Bu Alifta sudah masuk ke saya, Bu Umti tuh, Bu Yanti sudah, Miss Ira, ada Miss Ira. Sehat Miss Ira? Lagi sibuk ya. Bu Nunung gitu ya, dari ada Bu Woro, ada Pak Dadang dan ada Bu Erni. Baik, nanti masing-masing kita saling membantu teman kita untuk menyelesaikan Canva madrasah ini sampai tanggal 24. Selanjutnya program saya yang ke depan yaitu supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala madrasah itu akan saya verifikasi, kemudian saya akan masuk kelas sesuai dengan hasil yang bukan dinilai sebenarnya. Supervisi itu bukan penilaian sebenarnya Bapak Ibu, tetapi mengevaluasi kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu ketika mengajar. Karena layanan kepada peserta didik itu harus kita dampingi sehingga peserta didik orang tua siswa tidak merasa anak didiknya itu tidak diperhatikan atau terus mempercayai madrasah tempat belajar putra-putrinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi meskipun kita swasta terus bersinergi, terus saling menguatkan kita masing-masing, sesama teman, sesama guru, sesama pimpinan untuk terus memberikan prestasi kepada siswa dan guru. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, tidak lama, hanya 1 jam. Saya mengganggu perjalanan dan hari libur Bapak Ibu, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon berkenan untuk membuka kamera, kita foto bersama. Kemudian nanti ada Pak Dadang kan dengan kumisnya tuh baru ketahuan. Bu Umti, iya. Ya, kita on cam, Pak Billy, Bu Medina. Apa kabar Ibu? Sehat? Iya. Mohon berkenan membuka kamera, kita foto bersama, setelah itu closing. Berikutnya besok kita lanjutkan kembali sampai tanggal 24. Saya lihat progresnya, nanti saya sentil kepala madrasahnya kalau guru-gurunya belum bisa selesai sampai pengimbasan gitu. Saya nggak mungkin ke guru, Bu Mastia ya. Jadi yang saya sentil duluan Bu Mastia, saya jewer,
jauh gitu, gimana jewer online gitu. Jewer secara online gitu. Tapi mudah-mudahan insya Allah saya percaya sama Bapak Ibu yang sudah berusaha sedemikian ininya dari libur kemarin ya, hari Sabtu, Minggu saya terus WA. Mohon maaf. Baik. Oke, Bu Erni, Pak Ano, Pak Anam, Bu Yanti, Miss Ira, Bu Nunung, Bu Helmi, mangga dibuka kameranya. Kita foto satu kali aja, karena kita roomnya hanya satu ya. Ya, sebentar. Pak Ano, Miss Ira, Bu Nunung, ya, Bu Helmi sudah. Ya, baik. Baik ya, sudah ya. Oke, siap ya. 1, 2, senyum terbaiknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat long weekend ya, happy long weekend. Hati-hati yang ada di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang di rumah silahkan melanjutkan memasak. Sebentar lagi makan siang gitu. Mohon maaf dari saya, mohon dimaafkan karena ini pertama kalinya kita Zoom ya Bapak Ibu guru ya. Nanti kita tindak lanjuti di kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi dan melindungi kita, mempermudah segala kegiatan yang kita lakukan bersama, dan kita semua terus bersinergi untuk kemajuan madrasah. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Tia, Bu Rina, Bu Eka, Bu Ais, Bu Pak Sohan, Bu Woro, dan teman-teman semua. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda.